Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga siap ya dengan perkuliahan kita ini. Baiklah, kita akan memulai perkuliahan untuk mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Untuk pertemuan pertama, saya akan menjelaskan materi atau pokok bahasan tentang konsep dasar masa nifas. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah menyelesaikan perkuliahan pada hari ini, mahasiswa semua diharapkan bisa memahami dan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian apa itu masa nifas. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menjelaskan atau memahami apa sih tujuan bidan memberikan asuhan kebidanan dalam masa nifas, dan mahasiswa semuanya bisa memahami bagaimana peranan dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas. Kemudian mahasiswa semuanya juga mengetahui tahapan-tahapan yang ada dalam masa nifas. Dan yang terakhir, mahasiswa semuanya diharapkan bisa memahami apa-apa saja kebijakan program nasional atau pemerintah yang berkaitan dengan masa nifas. Baiklah, kita masuk kepada submateri yang pertama, yaitu pengertian atau definisi masa nifas itu sendiri. Apa itu masa nifas? Masa nifas atau disebut juga dengan masa puerperium atau masa postpartum atau masa pasca salin itu adalah masa yang dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Dan masa kembalinya alat-alat kandungan ini biasanya berlangsung selama kira-kira 6 minggu atau 42 hari. Jadi, setelah ibu mengalami masa kehamilan selama lebih kurang 40 minggu, kemudian ibu mengalami masa persalinan, yaitu di mana keluarnya bayi dan keluarnya plasenta. Setelah masa persalinan itu, setelah keluarnya plasenta, itulah dimulainya masa nifas. Dan rata-rata masa nifas ini berlangsung selama 6 minggu. Jadi tidak semuanya juga ibu nifas ini masa nifasnya 42 hari. Ini adalah masa rata-rata seorang perempuan mengalami masa nifas. Apa tujuan bidan melakukan asuhan kebidanan dalam masa nifas? Yang pertama, asuhan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik itu kesehatan fisik maupun psikologis. Bagaimana cara bidan menjaga kesehatan ibu? Bidan akan memeriksa ibu, memastikan tidak ada komplikasi atau kelainan yang terjadi pada ibu dan bayi. Pemeriksaan bukan hanya kepada tubuh ibu saja, tetapi juga kepada kondisi emosional atau psikologis si ibu. Karena pada masa nifas ini beda dengan masa kehamilan kemarin, di mana sekarang ibunya mungkin istirahatnya sudah lebih berkurang, yang secara tidak langsung mungkin jiwanya juga bisa mengalami gangguan. Tujuan kita memberikan ASKEP yang kedua yaitu melaksanakan screening yang komprehensif untuk
mendeteksi adanya masalah, kemudian mengobati masalah tersebut, dan merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya. Melaksanakan screening di sini maksudnya melaksanakan penjaringan secara komprehensif atau menyeluruh, ya. Jadi kita periksa ibunya, kita tanyakan ibunya untuk menilai apakah ada masalah kelainan atau komplikasi selama masa nifas, dan kalau kita temukan itu, kita akan mengobati sesuai dengan tugas dan wewenang bidan, dan kalau keadaan tersebut tidak bisa ditangani oleh bidan, tentunya bidan akan melakukan rujukan ke tempat yang lebih mampu. Yang ketiga, tujuan pemberian asuhan pada masa nifas adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri ibu nifas itu, tentang bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisinya, kemudian memberikan konseling KB, memberikan pendidikan kesehatan tentang menyusui, pemberian imunisasi kepada bayi, dan perawatan bayi sehat. Dan yang keempat, setelah memberikan konseling tentang KB tadi, tentunya si bidan langsung bisa memberikan pelayanan keluarga berencana sesuai dengan keputusan yang sudah kita buat bersama ibu dan suaminya tentu saja. Apa saja peranan dan tanggung jawab bidan dalam memberikan asuhan kebidanan dalam masa nifas? Yang pertama, sama dengan tujuan tadi, seorang bidan harus bisa mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan. Jadi, dalam memberikan asuhan dalam masa nifas, kita periksa ibunya, kemudian kita nilai, kemudian kita nilai apakah si ibu itu dalam kondisi normal atau tidak. Jadi butuh kemampuan atau kompetensi bidan untuk membedakan mana sih yang normal, mana sih yang tidak, dan menilai apakah komplikasi tersebut masih bisa diatasi oleh bidan atau tidak bisa diatasi lagi, dan menanganinya dengan cara merujuk ke tempat yang lebih kompeten. Yang peranan yang kedua, seorang bidan harus bisa memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai bagaimana cara mencegah perdarahan selama masa nifas, mengenali tanda-tanda bahaya yang mungkin terjadi dalam masa nifas, bagaimana menjaga gizi yang baik, serta mempraktekkan kebersihan yang aman. Jadi, bagaimana seorang bidan memberikan konseling pada masa nifas? Tentunya dengan belajar ini kita mendapatkan materi konseling yang sesuai nanti supaya peranan bidan ini setelah kalian bekerja bisa terpenuhi. Yang ketiga, seorang bidan harus mampu memfasilitasi hubungan ikatan batin antara ibu dan bayi. Nah, poin ini sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan mental, jiwa atau psikologis si ibunya supaya bisa cepat menerima bayi yang baru dilahirkan, dan kalau ibu menerima, tentunya si ibu akan lebih lagi dalam melakukan perawatan terhadap si bayi. Tentunya hati ibu senang, si bayinya tumbuh sehat, dan gangguan-gangguan psikologis yang kita harapkan tidak terjadi. Yang keempat, seorang bidan harus bisa memulai dan mendorong pemberian ASI. Jadi,
di asuhan kebidanan dalam masa persalinan, seorang bidan itu harus melaksanakan inisiasi menyusui dini terhadap bayi yang baru dilahirkan. Itu adalah salah satu cara bidan untuk memulai pemberian ASI, di mana bayi dari awal dikenalkan dengan payudara ibu, sehingga dengan isapan bayi di puting payudara ibu dengan cepat bisa merangsang pengeluaran ASI. Dan selanjutnya masih banyak usaha-usaha yang bisa dilakukan bidan untuk pemberian ASI. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Seterusnya, seorang bidan harus mampu melakukan manajemen asuhan kebidanan dengan cara mengumpulkan data, menetapkan diagnosa yang tepat, dan menyusun rencana tindakan serta melaksanakan rencana tersebut untuk mempercepat proses pemulihan, mencegah komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama periode nifas. Jadi, seorang bidan itu harus bekerja sistematis ya. Jadi, dari awal itu kita sudah bisa mengumpulkan data, menentukan diagnosa, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan mengevaluasi serta membuat rencana tindak lanjut. Itu sudah mungkin kalian tahu di manajemen asuhan kebidanan. Kita laksanakan manajemen asuhan kebidanan pada setiap pemberian asuhan kebidanan. Yang terakhir, tentunya seorang bidan harus memberikan asuhan secara profesional sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab bidan, dan seorang bidannya harus kompeten. Makanya kita belajar di sini supaya kepala kita penuh dengan ilmu, sehingga kita mengetahui apa sih kebutuhan-kebutuhan ibu nifas itu, dan kita tentunya punya materi untuk diberikan kepada ibu nifas supaya masa nifasnya berjalan dengan baik. Berikutnya, kita akan bahas tentang tahapan-tahapan yang ada dalam masa nifas. Masa nifas dibagi dalam 3 periode. Ada namanya puerperium dini, ada namanya puerperium intermedial, dan yang ketiga ada namanya remote puerperium. Apa itu puerperium dini? Puerperium dini adalah masa kepulihan di mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Biasanya ini dari plasenta lahir, kemudian ibu pemulihan atau istirahat sebentar, kemudian setelah itu ibu akan diajarkan perlahan-lahan untuk miring, untuk duduk, kemudian berdiri perlahan, dan diangsur untuk berjalan-jalan. Ini biasanya dalam masa 1-2 hari. Puerperium intermedial yang kedua yaitu masa kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya biasanya 6-8 minggu. Jadi di sini uterus ibunya itu sudah kembali seperti keadaan sebelum hamil. Jadi tidak ada lagi yang teraba di fundus uteri. Dan biasanya dalam 6-8 minggu ini ibu nifas tidak lagi mengeluarkan darah, atau namanya darah dalam masa nifas itu adalah lochea. Yang ketiga, periode masa nifas adalah remote puerperium. Remote puerperium adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan si ibu tadi mengalami komplikasi. Biasanya masa ini itu
remote puerperium ini berlangsung agak lama, biasanya dalam 3 bulan, yang memang sehat sempurna alat-alat kandungan itu. Kemudian ada lagi yang membagi periode postpartum dalam seperti ini. Yang pertama early postpartum, yaitu masa 24 jam postpartum. Immediate postpartum, yaitu minggu pertama postpartum. Dan late postpartum, yaitu minggu kedua sampai dengan minggu ke-6 postpartum. Kenapa dibagi seperti ini? Karena di masa-masa ini itu beda asuhan yang diberikan di masa early, di masa immediate, dan di masa late postpartum. Jadi asuhannya beda. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang kebijakan program nasional dalam masa nifas. Jadi nanti kalau kalian menjadi bidan desa atau bekerja di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, itu ada tugas bidan, salah satunya adalah dengan dilaksanakannya kunjungan nifas. Ya. Kunjungan nifas itu disingkat di laporan biasanya dengan KF. Apa itu kunjungan nifas? Yaitu kunjungan selama masa nifas yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dalam hal ini kalau ada bidan ya bidan. Dan kunjungan nifas ini dilakukan minimal 3 kali selama masa nifas. Adapun tujuan kita melakukan kunjungan selama masa nifas ini adalah yang pertama, menilai status kesehatan si ibu dan bayinya. Yang kedua, mencegah, mendeteksi, dan menangani masalah-masalah yang bisa terjadi dalam masa nifas dan menyusui. Kapan saja yang kunjungan 3 kali tadi kita laksanakan? Ada namanya kunjungan 1 masa nifas, yaitu dalam 6 jam sampai dengan 3 hari pasca salin atau postpartum. Kunjungan 2 atau KF2 itu kita laksanakan pada hari ke-4 sampai dengan hari ke-28 pasca salin. Dan kunjungan ketiga atau KF3 itu dilaksanakan pada hari ke-29 sampai dengan 42 hari pasca salin. Apa saja yang dilakukan bidan pada setiap kali kunjungan tersebut? Asuhan pada kunjungan yang pertama yaitu memastikan bahwa uterus berinvolusi dengan baik. Yang kedua, menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan perdarahan. Memastikan si ibu mendapat cukup makanan, mendapat cukup cairan, dan terpenuhi kebutuhan istirahat. Kemudian, memastikan si ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit. Kemudian, memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, kemudian bagaimana cara merawat tali pusat dan menjaga bayi tetap hangat, dan konseling tentang cara merawat bayi sehari-hari seperti memandikan bayi, memasang pakaian bayi, memasang bedung bayi. Asuhan kunjungan kedua yaitu menanyakan bagaimana persepsi ibu tentang persalinan dan kelahiran bayi. Ini erat kaitannya untuk memastikan apakah kesehatan psikologis ibu berlangsung dengan baik. Kemudian, memeriksa kondisi payudara untuk memastikan tidak ada masalah dalam masa menyusui. Ingat, menyusui itu berarti kita memfasilitasi hubungan antara ibu dan bayi dan memastikan memang si bayi mendapat makanan yang sempurna dan yang terbaik.
Kemudian, mengidentifikasi ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh ibu. Jadi tidak ada yang dipendam-pendam oleh ibu. Kita bisa menggali apa saja ketidaknyamanan dan kita bisa memberikan beberapa asuhan bagaimana cara mengurangi atau mengatasi ketidaknyamanan yang dirasakan oleh ibu tersebut. Dan memastikan lagi bahwa ibu mendapat cukup istirahat. Mungkin istirahat di masa nifas dan di masa menyusui ini tidak sama dengan istirahat sebelum atau tidak ada bayi, karena mungkin sekarang istirahatnya harus disesuaikan dengan waktu istirahat si bayi. Kemudian, asuhan kunjungan yang ketiga, yaitu memberikan konseling dan pendidikan kesehatan tentang kapan dilakukan hubungan seksual lagi antara suami dan istri, maksudnya kapan bisa dimulai hubungan tersebut. Yang kedua, metode KB apa yang akan digunakan oleh ibu nantinya kalau ibu itu mau menjarangkan kehamilan atau mau menghentikan kehamilan atau mungkin mau hamil lagi ibunya. Silahkan kita berikan alternatif alat kontrasepsi atau metode kontrasepsi yang sesuai dengan ibu. Kemudian bisa juga seorang bidan memberikan latihan bagaimana cara melakukan pengencangan otot perut. Nanti ada beberapa senam hamil yang sederhana bisa langsung diajarkan kepada ibu. Kemudian, si bidan juga harus memastikan fungsi pencernaan si ibu baik, ibu tidak mengalami konstipasi. Ya, dan kalau ibu mengalami konstipasi, bidan bisa memberikan solusi atau alternatif bagaimana cara menangani konstipasi. Kemudian, bidan juga harus memastikan bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh ibu nifas bisa dengan cepat diatasi oleh bidan, kalau tidak bisa bidan dengan dokter atau dengan rumah sakit rujukan. Dan yang terakhir, menanyakan kepada ibu apakah ibunya sudah haid. Tentunya kalau ibu sudah haid berarti proses reproduksi sudah mulai berlangsung lagi. Tandanya kalau ibunya sudah ovulasi, berartinya ibu sudah subur lagi, seperti itu. Baiklah, itulah pemaparan materi untuk kesempatan kali ini. Kita sama-sama simpulkan perkuliahan kita pada hari ini. Yang pertama, tadi pengertian masa nifas. Apa itu masa nifas? Masa nifas atau masa puerperium adalah masa mulainya dari plasenta lahir dan berakhirnya setelah alat-alat kandungan itu kembali seperti keadaan sebelum hamil, di mana lamanya rata-ratanya adalah 6-8 minggu atau 42 hari. Apa tujuan kita memberikan asuhan kebidanan dalam masa nifas? Yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Kemudian, bidan mampu mendeteksi adanya masalah, menangani masalah, dan merujuk bila masalah tersebut sudah lanjut atau tidak bisa ditangani oleh bidan. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan, baik tentang kesehatan ibu maupun tentang bagaimana cara perawatan bayi baru lahir, dan bidan bisa memberikan pelayanan keluarga berencana. Kemudian, apa peranan dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas? Bidan harus mampu mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan. Yang kedua, bidan mampu memberikan konseling kepada si ibu. Kemudian, bidan mampu
memfasilitasi hubungan ikatan batin antara ibu dan bayinya, kemudian mampu memfasilitasi pemberian ASI, dan mampu melaksanakan asuhan kebidanan dengan menerapkan proses manajemen asuhan kebidanan pada setiap pemberian asuhan. Dan tentunya seorang bidan harus mampu bekerja secara profesional. Apa saja tahapan-tahapan dalam masa nifas? Masa nifas bisa kita kelompokkan dalam 3 periode. Ada namanya puerperium dini, puerperium intermedia, dan remote puerperium. Kemudian ada kebijakan program nasional dalam masa nifas dengan adanya kunjungan nifas, yaitu dalam masa nifas seorang tenaga kesehatan harus melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali. Kunjungan ini bertujuan untuk menilai status kesehatan ibu dan bayi serta mencegah, mendeteksi, dan menangani masalah-masalah yang terjadi dalam masa nifas. Sudah bisa dimengerti semuanya mahasiswa sekalian? Kalau sudah, silahkan dipelajari lagi melalui materi yang sudah saya berikan atau melalui modul dan buku-buku bacaan lainnya. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa bertanya melalui grup WhatsApp atau melalui Google Classroom atau bisa ditelepon langsung. Demikian pertemuan kita untuk kali ini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.